Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ia terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir yang artinya terapung. Karena memang Dajjal pada masa kecilnya terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap Dajjal adalah Musa Syamiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi ada dua Musa yang populer di kalangan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang kelak menjadi Rasul dan Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Dajjal terlahir dari keluarga penyembah patung sapi yang dalam Al-Quran disebut Ijlu atau anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedara. Dampak dari perkawinan ini menjadikan Dajjal menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian, ibunya meninggal dunia. Pada saat itulah di negeri Samirah gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Seluruh negeri itu hancur dilibas banjir, nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri. Ia pun diselamatkan malaikat Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah gua. Di dalam gua di tengah pulau terpencil itulah Samiri dirorok oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan Raja Malaikat Jibril alaihissalam. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Jibril. Meski bukan dalam kata-kata, di antara pengetahuannya adalah setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada ruhnya. Karena Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon, ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril lah yang membantunya, dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel, menjadi penyembah patung anak sapi dari emas ketika Nabi Musa bersemedi di Gunung Tursina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang lebar dimuat dalam Quran surat Toha. Pada usia muda remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Sejak itu, Samiri punya cita-cita aneh. Ia bercita-cita ingin menjadi Tuhan, dan agar manusia menyembahnya. Ini dikarenakan Samiri punya keistimewaan-keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, Samiri punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kecakapan luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan Dajjal tidak pernah tua dan pikun. Setiap mencapai usia 100 tahun akan menjadi muda kembali. Itulah antara lain kelebihan Allah yang diberikan kepada Dajjal Samiri. Maka dalam perjalanannya yang pertama ini, Dajjal berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Di antara guru ternama itu, seorang penyihir dari Yaman. Tentu saja setelah mengunjungi dan menjajal master-master sihir di Mesir, yang memang pada waktu itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh para Fir'aun. Akhirnya, Samiri berhasil mengalahkan guru-gurunya dalam ilmu sihir. Dengan dasar inilah hingga kini, Dajjal sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia di samping penguasaannya pada teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali, ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah kepada patung sapi dari emas. Sungguh, suatu prestasi yang mengagumkan. Disebut mengagumkan karena pada waktu itu ada Nabi Harun sebagai pembimbing rohani di tengah-tengah mereka, dan yang jelas Musa masih hidup, hanya saja sedang bermeditasi di Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa, ia pun datang, namun diusir oleh Nabi Isa. Namun berhasil menyesatkan umat setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun. Penyesatan Samiri selalu masalah akidah. Bani Israel setelah Nabi Isa mayoritas tidak lagi menyembah Allah yang Esa, melainkan lahir konsep 3 Tuhan atau Trinitas. Penembusan dosa, peniadaan tradisi khitan laki-laki, menghalalkan babi dan riba, dan perbuatan-perbuatan bid'ah lainnya. Samiri menyebarkan gagasannya ini melalui murid kesayangannya yang bernama Paulus atau Saul, yang kemudian mengaku dirinya sebagai Rasul. Dalam sejarahnya, Saul merupakan musuh Nabi Isa. Sama seperti Samiri, Saul dilahirkan dan hidup di tengah-tengah keluarga Yahudi yang doyan menyembah anak sapi. Di samping itu juga, Saul hidup sebagai seorang filosof pagan yang memadukan antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi.
Kelak, Saul tidak hanya mensintesakan dua ajaran itu, tapi lebih jauh membuat sintesa dengan ajaran-ajaran di timur dekat dan di wilayah bulan sabit yang subur. Tidak hanya itu, Saul juga membuat gereja-gereja di seluruh dunia. Inilah cikal bakal Katolikisme atau Katolik secara harfiah artinya dunia. Pada zaman Rasulullah SAW pun, Samiri mendatangi dan hidup dengan para sahabat. Ia memiliki nama samara, Dihiyatul Qalbi. Umar bin Khattab bermaksud membunuhnya, namun Rasulullah melarangnya. Sama seperti nabi-nabi terdahulu, Musa dan Isa selalu membiarkannya. Karena dibiarkan hidup, Samiri leluasa bergerak menyesatkan umat. Sekte-sekte sesat dalam Islam dan nabi palsu pasti tidak luput dari proyek Samiri. Ribuan hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim munafik pasti mendapat sentuhan dari tangan Samiri. Zaman modern, peluang Dajjal untuk menyesatkan manusia secara massal semakin terbuka. Pasca Revolusi Perancis merupakan zaman baru bagi Dajjal humanisme, yang intinya adalah anti Tuhan dan sebagai gantinya, manusialah yang dijadikan Tuhan. Gagasan humanisme persis seperti misi Dajjal. Untuk melancarkan programnya, Dajjal memilih orang terpilih dari kalangan yang berdarah Yahudi, atau dari Nasrani tapi masih berdarah Yahudi, atau dari luar ras Yahudi atau sudah teryahudikan, Adam Weishaupt yang mengorbankan kembali jaringan masonik di seluruh dunia. Dajjal berhasil mendidik putra-putra Yahudi sebagai ras terbaiknya. Putra-putra Yahudi itu antara lain Renan, yang merupakan kawan dari Muhammad Abduh, Jenderal Meiji dari Jepang, Auguste Comte Perancis, dan dua orang dari keluarga rahib Yahudi Tulen, Karl Marx dan Sigmund Freud. Tak ketinggalan seorang pendeta Nasrani yang murtad menjadi ateis, Friedrich Nietzsche. Kesemua gagasan orang-orang itu semuanya sama ateis, dan menjadikan manusia sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Pada abad ke-19, agama Masehi di Eropa nyaris sekarat. Ia mendapat gempuran hebat, terutama dari ketiga pemikir Yahudi itu, yaitu dari Karl Marx, Freud, dan Comte. Kesimpulannya sama, agama itu ilusi, agama itu bohong, agama merusak dan menghinakan manusia. Marx berpendapat, agama merupakan candu masyarakat. Agama tidak lebih dari bayang-bayang dunia materi. Jadi, yang sebenarnya ada adalah materi. Agama itu bayang-bayang. Dan karenanya, sebenarnya agama bikinan manusia sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Freud mendefinisikan agama lebih jijik lagi. Agama katanya tidak lebih dari nafsu birahi yang tertahan, yang tidak tersalurkan secara bebas. Dan Comte memandang agama sebagai tahap primitif dari pemikiran manusia. Karena tahap primitif manusia sudah terlewati, agama tak dibutuhkan lagi. Dua orang pertama, Freud dan Comte, sangat kuat pengaruhnya pada dunia ilmiah, sehingga pengetahuan ilmiah menjadi kehilangan aroma spiritualnya. Pengetahuan ilmiah yang meniadakan dunia rohani. Tidak ada dunia kecuali dunia sekarang ini, dunia materi. Sedang Karl Marx kuat pengaruhnya pada dunia politik, karena maklah komunisme diformulasikan dan tersebar ke seluruh alam. Baik pengetahuan ilmiah ataupun komunisme, sama-sama ateis dan menuhankan manusia adalah pengganti Allah. Inilah antara lain keberhasilan Dajjal dalam bidang sains dan politik abad ke-20. Dajjal semakin mondial, kapitalisme merupakan perangkap Dajjal paling efektif. Manusia dibuat sedemikian rupa untuk menuhankan benda di samping manusia. Amerika disinyalir menjadi sarang Dajjal pada abad ini. Setelah Perang Dunia Kedua, pertarungan dunia dimenangkan oleh Amerika. Dajjal dan pasukan rahib-rahib Yahudi mengendalikan Amerika dan sekutunya. Stempel Dajjal ada dalam mata uang dolar Amerika. Bintang Daud memenuhi simbol-simbol instansi dari militer sampai hiburan. Televisi pun menjadi sarana efektif kampanye Dajjal dan Yahudi. Demikianlah Dajjal dan Yahudi untuk sementara ini berada dalam puncak kemenangan. Tak satu sektor pun yang tak tersentuh oleh Dajjal. Sampai-sampai Amerika pun mereka ganti dengan nama Dajjal Samiri. Kemudian disingkat Sam, merupakan kependekan dari Samiri. Mereka ingin disebut Uncle Sam. Dalam simbolnya, Uncle Sam digambarkan seseorang yang berseragam rahib Yahudi, menggunakan tudung laken, berjenggot dan berkumis tebal, serta menggunakan setelan jas dan dasi persis seragam rahib Yahudi. Namun di balik itu, kekuatan Muslim yang sejati yang mendasarkan pada iman mulai tumbuh dan berkembang. Orang-orang Islam dari berbagai kalangan mulai bergairah mengamalkan agama. Masjid-masjid sedikit demi sedikit mulai dipenuhi jamaah. Sholat berjamaah yang merupakan amalan paling ditakuti oleh Dajjal dan Yahudi mulai marak dilaksanakan di masjid-masjid. Orang-orang mulai tertarik kepada amalan sunnah Rasulullah SAW dari mulai ibadah, muamalah, muasyarah sampai pada pengobatan. Amalan sunnah ini salah satu amalan yang paling ditakuti oleh kaum kufar setelah dakwah dan salat berjamaah.
Dari segi politik, kaum muslimin kini telah merangkak menuju kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah, suatu sistem politik yang pernah ada pada zaman keemasan. Walau belum menampakkan hasil secara politik, tapi sesungguhnya keberhasilan itu ada. Namun, kekuatan itu mengalir laksana air, pelan, lembut namun pasti, tengah menuju kepada kekuatan dahsyat. Imam Mahdi Al-Muntadhar yang dulu masih menjadi pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin, kini kepemimpinan itu menjadi lebih mungkin terwujud dalam waktu dekat. Semakin banyak kaum muslimin yang optimis akan kedatangan Imam Mahdi sebagaimana dijanjikan oleh hadis Nabi. Justru keyakinan ini timbul bagi orang-orang istiqomah memperjuangkan Islam dan umatnya. Kelak, Imam Mahdi beserta pasukan kaum muslimin yang beriman mula-mula akan menaklukkan Mekah yang kini dikuasai oleh Wahabisme Salafisme, yakni suatu gerakan yang banyak memecah belah kaum muslimin daripada mempersatukannya. Suatu gerakan yang banyak menguasai masjid dengan masalah fikihnya dengan cara menyakiti umat dan sedikit pun tidak mampu membendung atas kristenisasi. Lebih banyak mengeluarkan umat Islam keluar Islam dengan cara menuduh bid'ah daripada memasukkan orang kafir ke Islam, atau paling tidak memasukkan orang Islam ke dalam Islam sendiri. Setelah menaklukkan Wahabi dan Salafi di Jazirah Arab, Al-Mahdi akan menaklukkan Persia, pusat Syiah dan bid'ah terbesar di dunia. Bahkan, Dajjal kelak akan keluar di negeri ini, yakni di negara bagian Isfahan, Persia. Turki sekuler menjadi sasaran selanjutnya. Dalam struktur Masonik internasional, Turki dimasukkan sebagai suku ke-13 dari ras Yahudi. Kita tidak tahu persis ras Yahudi yang jumlahnya 12 menjadi 13 telah mendapat tambahan dari ras bangsa Turki. India menjadi target selanjutnya. Inilah pusat kegelapan dunia di zaman modern. Saat orang telah meninggalkan penyembahan pada binatang, India masih saja menyembah binatang. Sapi, monyet, dan ular diyakini sebagai tuhan-tuhan mereka. India merupakan miniatur bangsa kuno di abad modern. Suatu saat, pada masa Imam Mahdi, 1 militer penduduk India akan masuk Islam. Target selanjutnya adalah bangsa Kiraman. Demikianlah Nabi Muhammad SAW menyebutnya. Nabi menyebutkan ciri-ciri orang Kirman adalah bermata sipit. Ini mengisyaratkan kepada bangsa-bangsa yang berada di Asia Timur, Cina, Jepang, Mongol, Korea, dan termasuk Indonesia. Karena Indonesia secara genealogis berasal dari Cina. Hanya kulitnya saja yang berbeda karena perbedaan iklim antara Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada asasnya sama. Akhirnya, Imam Mahdi dengan dibantu oleh Isa bin Maryam akan mendatangi Roma, pusat Katolik dan pusat bid'ah dalam tradisi agama Abraham atau Nabi Ibrahim. Pada saat inilah, Isa dan kaum muslimin yang beriman akan bersemangat menghancurkan salib sebagai simbol kemusyrikan dan merupakan bid'ah besar dalam tradisi Abrahamik. Selain itu juga akan memusnahkan babi yang pernah dihalalkan oleh Paulus, pendiri Katolik. Pada saat inilah seluruh orang-orang Nasrani akan berduyun-duyun masuk Islam. Setelah peristiwa ini, manusia terbagi dua, Islam dan Yahudi. Mengapa demikian? Karena seluruh manusia telah memeluk Islam, kecuali bangsa Yahudi. Bangsa yang kini tidak lebih 12 juta ini memilih mati daripada harus memeluk Islam. Akhirnya, mereka dibunuh oleh kaum muslimin tanpa terkecuali. Hingga akhirnya, kaum Yahudi lari terbirit-birit dan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Anehnya, saking bencinya batu dan pohon itu atas orang-orang Yahudi, mereka pun memberitakan tempat persembunyian Yahudi kecuali pohon Gargat. Kata Nabi, karena ia merupakan pohon Yahudi. Pada penaklukan Roma itu pula, Dajjal si pengecut keluar dari persembunyiannya. Dalam hadis disebutkan, akan keluar Dajjal berserta 70.000 pasukan Yahudi di Isfahan. Pada hadis lain, disertai pula dengan 70.000 ulama jahat, para wanita yang tidak menutup aurat dan para pemusik. Dajjal akan menyerang Syam, Palestina, menghancurkan pasukan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Pada waktu itu, setelah sholat subuh, jamaah masjid yang dipimpin oleh Al-Mahdi keluar. Sementara Dajjal bermaksud menyerangnya. Nabi Isa dan pasukan kaum muslimin bertemu dengan pasukan Dajjal. Kedua pasukan itu bertemu, terjadilah perang cambuk. Ketika pasukan Yahudi mulai keteter, Dajjal bermaksud melarikan diri. Namun, ia kepergok oleh Isa bin Maryam di gerbang Lut, Palestina. Saat berhadapan dengan Isa, putra Maryam, badannya mendadak meleleh seperti lilin kena api. Atau dalam lain riwayat, seperti garam terkena air, hancur. Maka setelah itu musnahlah sejarah Dajjal yang bercokol membuat fitnah dan bid'ah selama lebih dari 4.500 tahun. Pasca pembunuhan Dajjal, dunia diliputi keamanan dan kedamaian. Kemakmuran material dan spiritual mendapat titik temu. Dunia dipimpin oleh seorang yang adil, kuat dan soleh. Itulah Al-Mahdi. Dialah khalifah terakhir kaum muslimin dan dunia, khilafah ala minhajin nubuwah.